أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala nabiyyina Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Alhamdulillah, para jemaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita kembali bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Di kesempatan kali ini Allah taala kembali memberikan kesempatan kepada kita untuk kita bersama-sama melangkahkan kaki menuju rumah Allah taala ini dalam rangka kita hadir dalam majelis ilmu, yang tentunya hadirnya kita di tempat seperti ini adalah harapan kita, ini adalah harapan yang sangat mulia. Para ulama menjelaskan bahwasanya amalan yang terbaik bagi seorang muslim itu adalah ketika dia mau belajar ilmu agama selama niatnya itu benar. Maka ditanyakan, seperti apakah niat yang benar dalam belajar ilmu agama itu? Yaitu ketika dia berniat untuk raf'ul jahli an nafsihi wa ghairihi. Jadi dia berniat untuk menghilangkan kebodohan dari dirinya dan juga dari orang yang lainnya. Maka tentunya sedikit ataupun banyak yang kita pelajari itu akan menambah ilmu, menambah pengetahuan kita, dan tentunya harapan kita adalah menghilangkan kebodohan yang ada dalam diri kita. Dan itu adalah termasuk niat yang terbaik yang kita bisa lakukan ketika kita belajar menuntut ilmu ini. Baiklah para jemaah sekalian yang dimuliakan Allah taala, kita melanjutkan apa yang sudah kita pelajari dari tafsir surat Al-Mulk. Dan insyaallah pada kesempatan kali ini adalah mungkin pertemuan terakhir dari surat Al-Mulk. Maka untuk itu sedikit kita mengulang dari apa yang Allah firmankan di dalam surat Al-Mulk tersebut. Baik, di bagian akhir dari surat Al-Mulk kita mungkin perlu sedikit membaca dari surat Al-Mulk ini. Baik, kita mungkin baca dari ayat 23-nya. Di sana Allah berfirman, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Qul huwallazi ansha'akum wa ja'ala lakumus sam'a wal absara wal af'idah qalilan ma tashkurun. Qul huwallazi zara'akum fil ardi wa ilayhi tuhsyarun. وَيَقُولُونَ مَتَى هَذَا الْوَعْدُ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ قُلْ إِنَّمَا الْعِلْمُ عِندَ اللَّهِ وَإِنَّمَا أَنَا نَذِيرٌ مُبِينٌ فَلَمَّا رَأَوْهُ زُلْفَةً سيئت وجوه الذين كفروا وقيل هذا الذي كنتم به تدعون قل أرأيتم إن أهلكني الله ومن معي أو رحمنا
فمن يجير الكافرين من عذاب أليم قل هو الرحمن آمنا به وعليه توكلنا فستعلمون من هو في ضلال مبين قل أرأيتم إن أصبح ماؤكم غورا فمن يأتيكم بماء بعيد. Semoga Allah Ta'ala berikan keberkahan kepada kita dari ayat-ayat yang telah kita dengar dari kesempatan. Amin. Para jemaah sekalian yang dirahmati Allah, di bagian akhir dari surat Al-Mulk ini kita mendapati di sana Allah berfirman, "Qul huwallazi ansha'a lakumus sam'a wal absara wal af'idah qalilan ma tashkurun." Katakanlah, dialah yang menciptakan kamu dan menjadikan bagi kamu pendengaran, penglihatan, dan juga hati. Akan tetapi amat sedikit di antara kalian yang bersyukur. Para jemaah sekalian, di sini Allah Subhanahu wa taala menjelaskan tentang penciptaan kita. Yaitu Allah menciptakan kita dari sesuatu yang sebelumnya tidak ada apa-apa. Allah ciptakan kita menjadi manusia ini. Allah menciptakan kita, awalnya kita diambil dari bahan tanah. Lalu kemudian Allah Subhanahu wa taala menjadikan bahan manusia itu menjadi saripatinya berupa air mani. Lalu di sana setelah terjadi pembuahan akan menghasilkan terbentuk segumpal darah. Kemudian segumpal daging, dan kemudian menjadi manusia yang sempurna. Para jemaah, ketika Allah Subhanahu wa taala menciptakan manusia seperti itu, maka Allah juga melengkapi sarana kebutuhan untuk hidup manusia. Allah mendidik dan membimbing manusia dengan sebaik-baik pemeliharaan, sebaik-baik pendidikan, yang mana Allah Subhanahu wa taala memberikan 3 nikmat yang besar kepada manusia. Yang Allah sebutkan dalam ayat ini, Allah memberikan nikmat berupa pendengaran, penglihatan, dan juga hati. Para jemaah, ketika Allah mengingatkan 3 nikmat ini, tentu bahwasanya ketiga nikmat ini adalah nikmat yang istimewa. Di sana ada kenikmatan yang luar biasa dengan 3 hal tersebut. Dengan 3 hal tersebut, pendengaran, penglihatan, dan hati, tentunya kita akan bisa mengenal Allah Subhanahu wa taala. Kita akan semakin memahami siapa pencipta kita. Kita akan semakin menghamba kepada Rabb kita. Itu kalau kita menggunakan nikmat tersebut dengan benar. Akan tetapi kebanyakan manusia tidak demikian. Mereka diberikan nikmat pendengaran, diberikan nikmat penglihatan, juga diberikan nikmat hati. Akan tetapi naudzubillah, banyak di antara mereka justru menggunakan kenikmatan itu untuk maksiat, untuk hal-hal yang dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan ini banyak terjadi. Tidak usah jauh-jauh para jemaah. Kalau kita melihat kepada diri kita masing-masing, kita semua alhamdulillah diberikan 3 nikmat ini: pendengaran, penglihatan, dan juga hati. Pernahkah kita melakukan evaluasi atau muhasabah gitu?
Dalam sehari misalkan sebelum kita tidur gitu, pernahkah kita mengevaluasi atau muhasabah dalam sehari ini pendengaran kita berapa persen yang kita gunakan untuk ya mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita gunakan untuk mendengarkan apa pendengaran kita ini. Lalu kemudian berapa persen penglihatan kita gunakan untuk melihat sesuatu yang itu mendekatkan diri kepada Allah Ta'ala. Demikian juga hati kita, berapa banyak kita gunakan hati ini untuk merenungkan kemuliaan dan kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Para jemaah, di dalam pendengaran, kalau kita mau menggunakan untuk ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, banyak yang bisa kita dengar. Berupa kebaikan-kebaikan, berupa nasihat-nasihat, berupa kajian ataupun ceramah, berupa kajian Al-Qur'an, murotal, apalagi zaman sekarang ya. Di zaman sekarang ya kita mau mendengarkan apa saja itu bisa. Sarannya tersedia. Sehingga menjadi pertanyaan, ya sudah berapa banyak kita menggunakan pendengaran kita untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Penglihatan kita, setiap kita melihat, sejatinya kalau kita bisa menggunakan itu sebagai sarana mendekatkan diri kepada Allah itu bisa. Kita melihat gunung, kita ingat tentang kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Kita melihat tanaman yang hijau, kita bisa mengingat kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Tetapi naudzubillah, betapa banyak di antara kita yang justru menggunakan penglihatannya untuk melihat sesuatu yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala, atau melihat sesuatu yang sia-sia, tidak ada nilainya. Maka tentunya kalau kita benar-benar menggunakan ketiga hal tersebut, sejatinya itu bisa menjadikan kita semakin dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian dari ayat ini juga para jamaah, Allah Subhanahu wa taala mendahulukan penyebutan pendengaran. Pendengaran didahulukan daripada penglihatan. Ya karena memang pendengaran itu juga secara penciptaan memang lebih dulu. Sejak manusia di dalam kandungan itu sudah bisa mendengar. Sementara ketika bayi itu sudah dilahirkan ke dunia, itu saat lahir belum bisa melihat, masih kabur pandangannya. Sehingga memang benar ketika Allah menyebutkan pendengaran itu lebih dulu daripada penglihatan. Maka hakikatnya setelah Allah berikan nikmat yang besar ini, tiga nikmat ini, Allah nyatakan qalilan ma tashkurun. Amat sedikit di antara kalian yang pandai bersyukur. Artinya apa? Artinya amat sedikit di antara kita yang bisa mensyukuri nikmat pendengaran, nikmat penglihatan, dan nikmat hati yang disyukurinya sebagai dengan cara menambah ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan alhamdulillah banyak sekali orang yang kemudian justru malah bermaksiat dengan pendengarannya, yang mendengarkan yang diharapkan Allah Subhanahu wa taala, seperti apa? Mendengarkan nyanyian yang haram, musik, kemudian juga ghibah, namimah, ya, mendengarkan hal-hal yang gosip ataupun yang lainnya. Itu adalah sesuatu yang haram. Penglihatan untuk melihat sesuatu yang haram, ya, banyak sekali yang bisa dilihat dan itu termasuk yang haram. Maka naudzubillah min dzalik. Semoga Allah menyelamatkan kita dari yang demikian. Lalu kemudian di ayat 24 Allah berfirman di sana, Qul huwallazi dzara'akum fil ardi wa ilaihi tuhsyarun. Katakanlah, dialah yang menyebarkan kalian di muka bumi dan hanya kepadanya kalian akan dikumpulkan. Kita tahu para jamaah bahwasanya dulu ketika Allah Subhanahu wa taala menciptakan manusia yang pertama adalah Nabi Adam.
Kemudian Allah ciptakan pasangannya berupa ibunda Hawa. Lalu dari mereka berdua lahirlah manusia yang sangat banyak, laki-laki dan perempuan, dan kemudian menyebar ke seluruh penjuru dunia ini. Dengan menyebarnya mereka yang jumlahnya sekarang sampai miliaran ini, ya maka kemudian menjadi beragam pula warna kulit, beragam juga bentuk tubuh, beragam juga bahasanya, semuanya beragam. Dan itu menunjukkan tentang kekuasaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Akan tetapi sejauh manapun manusia itu menyebar di muka bumi ini, ujungnya kemana? Ujungnya mereka akan kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sehingga apa? Sehingga ketika kita sekarang diberi kesempatan Allah Ta'ala hidup di muka bumi ini, kita manfaatkan hidup kita ini untuk hal-hal yang diridhai Allah Subhanahu wa Ta'ala, untuk mempersiapkan bekal saat kita nanti kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi bukan kemudian seperti slogannya orang-orang yang tidak beriman, yang mereka mengatakan, ya hidup kan cuma sekali, dinikmati saja semau kita tanpa batas, apa yang kita inginkan kita kerjakan. Ini tidak benar. Karena kalau kita mengisi hidup ini, ya benar hidup ini hanya sekali. Kalau kita beriman bahwasanya nanti akan ada hidup setelah kematian, dan hidup di dunia ini adalah tempat kita untuk menyiapkan bekal menuju kehidupan setelah kematian. Nah, gimana kita menyiapkan bekalnya? Ya kita siapkan sesuai dengan apa yang Allah perintahkan, dan kita meninggalkan apa-apa yang Allah larang. Jadi bukan kemudian memperturutkan hawa nafsu dalam kehidupan ini. Lalu di ayat 25 Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, wa yaquluna mata hadzal wa'du in kuntum shadiqin. Dan mereka mengatakan, kapankah datangnya ancaman itu jika kalian memang benar-benar orang yang benar, jika kalian orang yang jujur. Ini adalah ucapan dari orang-orang yang tidak beriman, ucapan daripada orang-orang kafir. Kalau di ayat yang 24 tadi Allah menyebutkan kita semuanya akan dikembalikan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Untuk apa dikumpulkan lagi kepada Allah Ta'ala? Untuk dimintai pertanggungjawaban dari perbuatan yang kita lakukan. Kalau kita melakukan kebaikan, maka nanti kita akan mendapatkan balasan pahalanya. Kalau ada orang lain yang berbuat keburukan, alhamdulillah ya, maka dia akan bertanggung jawab dan akan menerima hukuman dari kejahatan yang telah dia lakukan. Nah, ketika hal seperti ini diingatkan kepada orang-orang yang tidak beriman, apa yang mereka katakan? Apakah mereka kemudian percaya? Oh tidak. Mereka justru mengingkari dan mereka mempertanyakan. Wa yaqulun, dan mereka mengatakan, "Mata, kapan itu? Kapan yang kamu ancamkan itu? Kalau sekarang misalkan berbuat zalim, atau sekarang berbuat jahat, atau sekarang korupsi, ya, terus apa iya aku akan dihukum atas perbuatanku ini? Kalau kamu memang jujur, kapan itu terjadi?" Ini adalah ucapan orang-orang yang tidak beriman. Ya. Meskipun mungkin mereka mengaku Muslim, tapi kalau berbuat seperti itu, ya hakikatnya dia tidak beriman. Gitu. Jadi mereka bertanya seperti itu kepada Nabi Muhammad dengan nada yang meremehkan, dengan nada yang menghina, melecehkan apa yang diajarkan oleh Nabi Muhammad SAW. Yang mana beliau mengajarkan kepada kita bahwa nanti kita akan kembali kepada Allah, kita akan dikumpulkan kepada Allah, dan kita akan diminta pertanggungjawaban dari amal perbuatan kita. Tetapi orang-orang kafir, mereka justru malah meremehkan dan mengejek apa yang disampaikan oleh Nabi Muhammad SAW. Jadi mereka seakan-akan itu menantang Nabi Muhammad. Sudah, kapan sih hari kiamat itu? Kapan adanya pembalasan? Kapan adanya siksaan? Kapan adanya neraka? Mereka nggak percaya seperti itu. Dan ketika mereka bertanya seperti ini, bukan mencari pembenaran. Mereka bertanya kemudian beriman, tidak. Tetapi yang dilakukan mereka seperti itu adalah untuk meragukan dan mengingkari dari apa yang disampaikan Nabi Muhammad SAW.
Nah, para jemaah, ketika kita misalkan diperingatkan oleh Nabi Muhammad SAW tentang hari kiamat, seharusnya yang kita tanyakan itu, yang kita sibukkan itu apa? Apakah kita mempertanyakan kapan terjadinya? Ataukah kita harusnya sibuk mempersiapkan diri saat itu terjadi? Kan kalau orang beriman, maka yang dilakukan adalah mempersiapkan diri. Kapan saja terjadi, kalau memang sudah siap berarti dia aman, kan gitu kan? Ya mudah-mudahan ya kita ya tidak sampailah ke sana ya di hari terjadinya kiamat, karena kiamat terjadi pada manusia yang paling buruk ya, alhamdulillah ya. Nah, sehingga pernah kan Rasulullah SAW itu ditanya sama sahabat Badui, sahabat Arab pedalaman, ketika itu datang kepada Nabi lalu bertanya, mata sah, kapan kiamat? Nah, ini orang Badui itu orang polos ya, orang pedalaman ya. Maka pertanyaannya ini pertanyaan serius, pertanyaan beneran gitu kan. Bukan pertanyaan basa-basi, bukan seperti pertanyaannya orang musyrik, orang kafir Quraisy yang mereka bertanya itu untuk meragukan gitu. Nah, ketika dia bertanya mata sah, kapan kiamat, maka apa yang dijawab Nabi SAW? Balik bertanya, mana ista'adanna biha, apa yang kamu persiapkan untuk menyambut datangnya kiamat? Jadi kalau kita bertanya tentang kapan itu kiamat, ya jawabannya adalah apa yang sedang kita persiapkan. Ya, itulah yang kemudian menjadi sifatnya orang yang beriman. Jadi kita menyiapkan apa yang diperlukan. Dan termasuk tadi di antara jawaban yang diberikan oleh si Badui bahwasanya dia mempersiapkan dari kiamat adalah ketika dia inni uhibbullah wa rasul, aku cinta kepada Allah dan mencintai Rasulnya. Maka kemudian Nabi mengatakan bahwasanya anta ma'aman ahbabta, kamu akan dikumpulkan bersama dengan orang yang kau cintai. Baik, jadi yang perlu kita persiapkan dari sekarang, yang kita sibukkan adalah ketika kita ingat tentang hari kiamat, bukan menanyakan kapan sih terjadi kiamat itu. Kiamat itu masih lama, kita sadari nggak seperti itu. Tapi yang perlu diperhatikan adalah apa yang sudah kita persiapkan untuk menyambut datangnya kiamat. Maka ketika orang-orang kafir Quraisy mereka mempertanyakan tentang kiamat itu, Allah Subhanahu wa taala mengajarkan kepada Nabi Muhammad SAW untuk menjawab mereka dengan jawaban qul innamal ilmu indallah. Katakanlah wahai Muhammad, sesungguhnya ilmu tentang kiamat itu ada di sisi Allah Subhanahu wa taala. Hanya Allah yang mengetahui. Malaikat Jibril tahu nggak kapan kiamat? Tidak tahu. Kan kita ingat hadis Jibril kan? Ya, ketika malaikat Jibril menyamar jadi menjelma jadi manusia lalu bertanya kepada Nabi, ya akhbiri anis sa'ah, Nabi mengatakan bal mas'ulu bal mas'ulu bi'alma min as-sa'il. Jadi tidaklah yang ditanya lebih mengetahui daripada orang yang bertanya. Sama-sama nggak ngerti. Nabi Muhammad, malaikat Jibril nggak tahu kapan kiamat itu. Jadi kiamat itu hanya ada di sisi Allah Subhanahu wa taala yang tahu tentang kapan terjadinya. Dan Nabi mengatakan wa inna ba'ada nadhirun mubin. Dan sungguhnya aku ini adalah seorang yang memberi peringatan yang nyata. Jadi Nabi hanya memperingatkan kepada orang-orang bahwa kiamat itu sudah dekat. Kiamat itu pasti terjadi. Kiamat itu pasti ada. Jadi Nabi hanya memperingatkan. Dan Nabi tidak mengatakan kapan itu pasti terjadi, ya secara pasti tidak menyatakan demikian, karena yang tahu secara pasti adalah tentang waktunya adalah Allah Subhanahu wa taala. Ya. Baik. Mereka bertanya kepada Nabi Muhammad seakan-akan Nabi Muhammad itu tahu, padahal Nabi tidak mengetahui kapan terjadi hari kiamat tersebut. Nabi Muhammad hanyalah seorang yang memberikan peringatan yang jelas, peringatan yang tegas bahwasanya kiamat itu pasti terjadi. Dan di hari kiamat semua kita pasti akan mengalaminya. Di hari kiamat nanti di sana ada balasan, di sana ada azab bagi orang kafir, di sana ada kenikmatan bagi orang yang beriman.
Itu yang disampaikan Nabi Muhammad SAW. Ya. Akan tapi beliau tidak bisa menyampaikan tentang kapan waktu terjadinya kiamat tersebut. Kira-kira para jamaah, apa hikmahnya? Apa hikmahnya ketika Allah Subhanahu wa taala itu merahasiakan tentang kejadian waktu kiamat ini? Apa kira-kira hikmahnya? Ya, jadi ya sebagaimana ketika Allah Subhanahu wa taala itu merahasiakan tentang misalkan waktu Lailatul Qadar. Ya. Maka ketika waktunya dirahasiakan, maka orang itu berlomba-lomba untuk mencarinya kan gitu. Beda halnya kalau bahkan sudah ditentukan dalam satu waktu titik itu sudah orang-orang akan lalai dari waktu yang lainnya. Demikian juga kiamat. Ketika kiamat itu waktunya tidak ditentukan, maka ya dari sekarang pun kita juga harus bersiap-siap kan gitu kan. Beda halnya kalau misalkan sudah ditentukan kiamat terjadi pada tahun misalkan ya 2200 misalkan seperti itu. Kita akan sampai nggak umur kita? Nggak sampai kan? Kalau kita nggak akan ketemu kiamat, apa yang terjadi? Kita nggak akan ini kan, nggak akan serius gitu mempersiapkan diri kan? Oh kiamat masih lama loh, gitu kan? Tapi ketika begitu dirahasiakan waktunya Allah Subhanahu Wa Taala, ya maka dari sekarang pun ya nggak ada jaminan gitu. Tetap kita harus mempersiapkan diri dari sekarang. Apa yang bisa kita persiapkan untuk menghadapi hari kiamat tersebut? Baik. Nah, itulah sikap daripada orang-orang yang tidak beriman. Mereka meragukan tentang berita atau kabar dari Nabi Muhammad tentang datangnya hari kiamat. Nah, ketika mereka meragukan seperti itu, lalu kemudian tiba-tiba mereka langsung bertemu dengan kiamat, apa yang terjadi? Contoh misalkan bentuk ilustrasi misalkan seperti ini. Kalau misalkan ada orang yang dibilang, misalkan ini ya, di sini ada misalkan harimau lepas gitu, harimau liar di sekitaran masjid ini Babu Salam misalkan. Orang yang nggak percaya, oh nggak mungkin itu, nggak ada lah seperti itu. Gitu. Terus tiba-tiba ketika dia keluar masjid, pas terus berhadapan dengan harimau-nya gitu. Gimana kira-kira? Dari awalnya nggak percaya, tiba-tiba langsung ada di depannya gitu. Kaget nggak kira-kira? Kan kaget kira-kira. Ya, itu baru harimau kan gitu. Apalagi hari kiamat, tentu hari kiamat lebih dahsyat daripada hari harimau kan gitu. Nah orang kafir dulunya ketika mereka tidak percaya dengan hari kiamat, nanti saat tiba datangnya hari kiamat, mereka benar-benar kaget, mereka benar-benar ketakutan. Sehingga Allah gambarkan di dalam surat Al-Mulk ini 27, falamma ra'auhu zulfatan si'at wujuhul ladzina kafaru wa qila hadzal ladzi kuntum bihi tad'un. Maka ketika orang-orang kafir itu melihat kepada azab, ya sudah dekat di depan matanya, apa yang terjadi? Si'at wujuhul ladzina kafaru, menjadi buruklah wajahnya orang-orang kafir itu, dan mereka menjadi muram. Jadi tampak di dalam wajah mereka itu wajah ketakutan yang luar biasa. Takut, sedih, ya, dan juga wajahnya itu wajah yang tidak ada harapan. Karena apa yang selama ini dia dustakan, apa yang selama ini dia tidak percaya itu benar-benar ada di depan matanya. Mereka sudah dihadapkan kepada azab neraka. Padahal dulu mereka percaya kan? Kan tidak percaya kan? Ya. Mata mereka selalu bertanya-tanya, kapan itu? Nah, ketika kemudian sudah dihadapkan di depan mata, maka mereka menjadi ketakutan dan menjadi buruklah wajah mereka. Sudah seperti itu dikatakan kepada mereka, wa qila hadzal ladzi kuntum bihi tad'u.
Inilah yang dulu kalian minta untuk disegerakan. Jadi sekarang sudah datang. Jadi ucapan ini juga ucapan untuk semakin membuat mereka ketakutan. Ya. Jadi pemandangan seperti ini para jemaah, gambaran seperti tentang hari kiamat itu memang luar biasa ya. Bagaimana nanti orang-orang yang tidak beriman itu mereka merasa ketakutan dengan sangat dahsyat ketika melihat azab yang ada di depan mata mereka. Dan kalau kita membaca Al-Quran seperti ini, tentunya para jemaah, ya kalau kita bisa memahami apa yang Allah maksudkan gitu. Kan sering kita baca surat Al-Mulk ya. Termasuk kapan di antara waktu yang kita diajarkan membaca surat Al-Mulk? Ya, ketika kita sebelum tidur gitu. Kalau kita membaca sebelum tidur sambil kita ingat tentang ya kondisi hari kiamat seperti ini gitu. Ya. Berarti kita bisa membayangkan peristiwa yang begitu dahsyatnya. Bagaimana orang-orang yang tidak beriman itu mereka benar-benar ketakutan, mereka menjadi ya sangat muram, wajah mereka menjadi wajah-wajah yang ya menyedihkan gitu. Jadi inilah keadaan yang terjadi nanti di hari kiamat. Wajah orang-orang kafir itu takut, wajahnya mereka itu ya gelap gitu. Sebagaimana yang Allah sebutkan dalam suratnya, dalam firman-Nya yang lain, Allah berfirman, wujuhu yawma idzin musfirah. Ini satu sisi. Pada hari kiamat itu nanti ada wajah yang berseri-seri. Dhahikatu mustabsyirah. Mereka tertawa, bahagia, ya. Sementara yang lain, wa wujuhu yawma idzin 'alaiha ghabarah. Dan ada pula wajah-wajah yang tertutup debu, tarhaquha qatarah, diselimuti dengan kegelapan. Jadi bisa dibandingkan ketika orang ya misalkan ya kemarin seperti ya kalau kemarin misalkan kita melihat apa ya misalkan yang baru saja selesai, misalkan kayak Piala Dunia aja misalkan seperti itu ya. Ketika yang juara, bagaimana kita lihat wajahnya? Senyum gitu kan, tertawa, bahagia kan, paling cuma dapat piala kan gitu kan. Sementara yang kalah, tertunduk, nangis, malu, emosi gitu kan. Padahal cuma kehilangan piala kan gitu. Habis itu kan sebentar kan, habis itu bisa dicari lagi kan gitu. Tapi kalau nanti hari kiamat sudah gak ada harapan lagi, gak ada kesempatan lagi untuk memperbaiki. Yang mereka yang memang layak mendapatkan kebahagiaan, ya tentu kebahagiaan yang abadi selamanya. Maka kebahagiaan mereka luar biasa, benar-benar mereka itu berseri-seri wajahnya. Ya. Tidak bisa dibandingkan dengan mereka yang juara Piala Dunia, gak bisa. Jauh lebih senang, lebih berbahagia. Kan itu. Demikian juga orang kafir ketika mereka di hari kiamat mendapati apa yang di depan mereka berupa siksaan, berupa azab, wajah mereka justru ya jauh lebih muram, jauh lebih menyedihkan daripada orang-orang yang kalah di Piala Dunia kemarin. Yaitu sedikit gambaran saja para jemaah sekalian yang diberkahi Allah Subhanahu wa taala. Allah menyebutkan dengan yang lain, yauma tabyaddu wujuhu wa taswaddu wujuh. Pada hari itu ada wajah-wajah yang menjadi putih berseri, dan juga ada wajah-wajah yang menjadi hitam pekat, hitam gelap. Ya, keadaannya sesuai dengan apa yang mereka lakukan, mereka amalkan di dunia. Dan dikatakan kepada mereka, hadzal ladzi kuntum bihi tad'un. Ini adalah ucapan sebagai bentuk celaan, ya, sebagai bentuk penekanan atas ya gobloknya mereka gitu kan.
ini sesuatu yang benar hak, tapi mereka gak percaya, malah minta datang segera didatangkan. Maka begitu datang beneran, ya maka inilah yang menjadikan mereka benar-benar merasa sangat ketakutan. Baik. Kemudian Allah Subhanahu wa taala melanjutkan firman-Nya, "Qul ara'aytum in ahlakani Allah wa man ma'iya aw rahimana faman yujirul kafirina min 'adzabin alim." Katakanlah wahai Nabi Muhammad, ara'aytum, bagaimana menurut kalian, in ahlakani Allah, sekiranya Allah Subhanahu wa taala itu mematikan aku, wa man ma'iya, dan orang-orang yang bersamaku, aw rahimana, atau Allah berikan rahmat kepada kami, faman yujirul kafira min adzabin alim, lalu siapa yang dapat melindungi orang-orang kafir dari azab yang menyakitkan, azab yang pedih. Orang-orang kafir khususnya di Mekah itu selalu mereka itu mengancam dan mengatakan Nabi Muhammad SAW, mereka akan menghabisi Nabi Muhammad, mereka akan membinasakan Nabi Muhammad, sehingga sampai terjadi ya perang Badar. Kita ingat bagaimana ketika Abu Jahal akan berangkat perang Badar, dia mengatakan bahwasanya hari ini kita akan menghabisi Muhammad dan para pengikutnya. Demikian juga ketika terjadi perang Uhud, bagaimana Abu Sufyan memimpin pasukan orang-orang kafir Quraisy menyerang Madinah, dan kemudian sempat disebarkan isu di sana, mana Muhammad telah mati, kata Abu Sufyan dan para pengikutnya. Sampai kemudian di perang Ahzab, ketika orang-orang kafir bersekutu dengan orang Yahudi mengepung Nabi Muhammad di sana, dan mereka mengatakan bahwasanya hari itu akan menghabisi Nabi Muhammad. Jadi mereka senantiasa berusaha beringin untuk menghabisi Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam dan juga para pengikutnya. Akan tetapi Allah Subhanahu wa taala selalu menjaga Nabi Muhammad. Nabi Muhammad selalu selamat dan menang dalam berbagai macam peperangan. Sehingga di ayat ini para jamaah, Allah Subhanahu wa taala memerintahkan Nabi Muhammad untuk menanyakan kepada mereka, kalau memang Allah tak akan mematikan saya dan juga orang-orang yang mengikuti saya, atau Allah berikan rahmat kepada kami, itu yang Allah berikan kepada kami. Terus kalian kan juga akan mati nih. Ketika kalian mati orang-orang kafir, siapa yang bisa menolong kalian? Siapa yang bisa menyelamatkan kalian? Jadi ini adalah pertanyaan untuk menyadarkan mereka gitu. Sehingga apa gunanya sih mereka terus-terusan memusuhi Nabi Muhammad SAW? Kalau Nabi Muhammad itu pasti akan mati kan gitu. Kalau Nabi Muhammad mati, Nabi Muhammad wafat gitu ya, maka Nabi Muhammad akan mendapatkan rahmat Allah Ta'ala, masuk surga. Orang kafir, apakah mereka hidup selamanya? Kan tidak. Mereka juga akan mati kan? Kalau mereka mati, kemana kembalinya? Ke neraka kan gitu. Nah kalau mereka sudah kembali ke neraka, terus siapa yang bisa menyelamatkan mereka saat mereka dihukum di neraka? Kan gitu. Maka inilah para jemaah sekalian Allah Subhanahu wa taala, bahwasanya dari pertanyaan ini sebenarnya juga pertanyaan yang bukan meminta jawaban. Kalau tadi orang-orang kafir itu bertanya untuk meremehkan menghina Nabi Muhammad SAW, maka ini Nabi Muhammad ketika bertanya kepada mereka itu untuk menyadarkan, untuk menggugah akalnya, Apa sih gunanya mereka itu senantiasa mengancam-ancam Nabi Muhammad segala macam itu? Apa gunanya itu? Bukankah lebih baik mereka, Nabi Muhammad pasti akan mati, mereka juga pasti akan mati kan itu.
Bukankah lebih baik dari masing-masing mereka itu memikirkan akibat nanti setelah kematian itu bagaimana? Nah, dari ayat ini para ulama menjelaskan bahwasanya di antara faedah ayat ini bahwasanya sebagai seorang mukmin hendaknya kita itu lebih sibuk ya memikirkan diri kita sendiri, memperbaiki diri kita daripada kita ya berharap orang lain itu mendapatkan keburukan. Iya, kalau kita berharap orang lain dapat keburukan, mungkin ya keburukan itu nyampe kepada orang lain, belum tentu kan. Tapi ketika kemudian kita berusaha menyelamatkan diri kita sendiri, maka insya Allah kita akan selamat. Ya, jadi inilah yang lebih patut untuk kita pikirkan selaku orang mukmin adalah bagaimana kita melihat diri kita masing-masing. Sudahkah kita nanti akan selamat ketika terjadi kiamat? Sudahkah nanti kita akan mendapatkan pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala? Taib, di bagian akhir ayat 29 Allah berfirman, Qul huwar rahman. Katakanlah, dialah Allah yang Maha Pengasih. Aman Nabi, kami beriman kepadanya. Wa alaihi tawakkalna, dan hanya kepadanya kami bertawakal. Fasata'lamuna man huwa fi dhalalim mubin. Maka akan mengetahui orang siapakah dia yang benar-benar dalam kesesatan yang nyata. Di dalam ayat ini Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan Nabi Muhammad ya untuk menyatakan bahwasanya Allah adalah Zat yang Maha Pengasih. Allah yang Maha luas kasih sayangnya, meliputi semua makhluk. Kita di sini menyatakan kita beriman dan kita bertawakal kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita sudah beriman kepada Allah Ta'ala dengan menjalankan semua perintahnya. Adapun hasilnya ya kita serahkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka itu sebagai bentuk tawakal kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau kita memiliki iman yang benar, maka tentu kita harus diiringi dengan sikap tawakal kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan tawakal termasuk salah satu amalan hati yang paling agung, yang mana kita menyadarkan hasil itu sepenuhnya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala setelah kita melakukan usaha sebagai sebab untuk meraih hasil tersebut. Sehingga kalau misalkan kita sudah berusaha, apapun usaha kita, sementara hasilnya kok belum sesuai dengan keinginan kita, maka kita gak perlu kecewa. Memang seperti takdir dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita katakan ya qadarullah ma syaa fa'al. Yang jelas kita sudah berusaha dan kita ya bertawakal menyerahkan hasilnya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lalu kemudian Allah menegaskan fasata'lamuna man huwa fi dhalalin mubin. Maka kelak orang-orang yang akan tahu siapakah yang berada dalam kesesatan yang nyata. Karena sejatinya orang kafirlah mereka itu yang sesat. Ya, yang tidak mau beriman kepada Nabi Muhammad, mereka yang sesat. Dan Allah menutup surat ini dengan firman-Nya, Qul ara'aitum id asbaha ma'ukum ghawra faman ya'tikum bima'in ma'in. Katakanlah, ara'aitum, bagaimana menurut kalian, id asbaha ma'ukum ghawra, jika sumber air kalian itu menjadi hilang di telan bumi. Faman ya'tikum bima'in ma'in, maka siapakah lagi yang dapat mendatangkan air bagi kalian? Allah menutup surat Al-Mulk dengan firman-Nya ini. Ini adalah sebuah firman yang tentunya kalau kita mau merenungkan, ini adalah sangat menyentuh hati kita. Para jamaah, kita tahu bahwasanya termasuk sumber kehidupan kita itu adalah air. Ya. Air itu menjadi kebutuhan hajat hidup kita. Kita tidak pernah bisa lepas daripada air. Kalau ternyata kemudian tiba-tiba Allah menjadikan air itu hilang,
apa yang terjadi? Binasalah kita. Tanpa air kita akan binasa. Kayak gitu. Dan sebenarnya ya contohnya sudah banyak lah di saat masyarakat pacaklik yang sangat-sangat panjang gitu. Bahkan di sana akan banyak sekali ya kerusakan-kerusakan yang terjadi, banyak yang mati akibat tidak ada air. Nah, kalau memang Allah sudah berkehendak bahwasanya air itu akan dicabut dari suatu kaum, siapa yang bisa mendatangkan air bagi mereka? Tentunya ketika Allah mengingatkan seperti ini berjamaah, ini harusnya menjadi sadarlah orang-orang yang memiliki akal gitu ya. Karena pada kenyataannya sehebat apapun teknologi sekarang misalkan, kalau memang Allah tidak mengizinkan air itu untuk datang ke sebuah penjuru negeri, ya maka tidak mungkin mereka akan mendapatkan air. Sampai saat ini masih banyak para jamaah daerah-daerah di muka bumi ini yang tidak ada air dan tidak ada kehidupan di sana. Ya, karena Allah belum mengizinkan untuk air ada di sana. Maka tentunya ketika Allah Subhanahu wa taala sudah menyatakan seperti ini, faman ya'tikum bima'in ma'in, maka siapakah yang dapat mendatangkan air yang mengalir bagi kalian? Tentu tidak ada lagi. Yang hanya bisa mendatangkan adalah Allah Subhanahu wa taala. Dan kalau demikian adanya, maka tentunya ya tidak ada yang layak bagi kita lakukan kecuali hanya menyembah kepada Allah Ta'ala, beribadah kepadanya, dan taat mengikuti hukum-hukumnya. Maka demikianlah para jamaah, ini diantara ya apa yang bisa kita ambil dari tafsir surat Al-Mulk. Berarti dengan ini kita selesai dari surat Al-Mulk ini. Maka mudah-mudahan dengan selesainya surat Al-Mulk ya menjadikan keimanan kita semakin kuat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita menjadi semakin bertawakal kepadanya, dan kemudian juga kita ya semakin bersyukur dengan nikmat-nikmat yang Allah berikan kepada kita, nikmat air maupun nikmat yang lainnya. Dan demikian juga kita senantiasa ya mendekatkan diri kepada Allah Ta'ala, dan kita menghindari sikap-sikap kekufuran sebagaimana yang dilakukan oleh orang-orang kafir pada masa dahulu. Mudah-mudahan dengan demikian Allah menyelamatkan kita semua di dunia maupun di akhirat kelak, dan menjadikan kita sebagai ahli surga nantinya. Amin. Kita cukupkan dengan doa keramat majelis. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. لئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد